Dahulu, ada sebuah negeri saling berasingan, terdiri dari ratusan kerajaan, ribuan bahasa, serta jutaan karakter manusianya. Hingga gagasan bersatu pun muncul melalui proses dari masa ke masa. Cakrawala, Mandala, Dwipantara. Udara yang kita hirup bebas hari ini, tanah merdeka yang kita pijaki, air mengalir yang menghidupi, serta damai masyarakat berdampingan penuh harmoni. Menjadi tanggung jawab setiap insan pewaris kemerdekaan untuk menjaga keutuhannya. Tantangan dan ancaman pun datang silih berganti. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hadir tunaikan amanat melalui peran mengawasi dan melayani. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi ini merupakan cerminan cita-cita tertinggi Bea Cukai melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Sebagai community protector, Bea Cukai menjalankan misi menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Berbagai ancaman masuknya barang berbahaya dari segala sisi membutuhkan penyatuan peranan penggawa Bea Cukai dari seluruh penjuru negeri. Peningkatan pengawasan dilakukan melalui berbagai patroli terkoordinasi, sinergi dengan para penegak hukum, serta penguatan sistem teknologi informasi. Pesatnya kemajuan perdagangan internasional juga menuntut sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien. Bea Cukai berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan bercirikan save time, save cost, safety, dan simple. Melalui tugas dan fungsi mengasistensi industri, Bea Cukai berupaya meningkatkan kelancaran arus barang, menekan ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Dalam fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, Bea Cukai berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor, Bea Cukai terus melakukan upaya penyederhanaan prosedur serta penerapan sistem manajemen risiko yang andal. Sebagai revenue kolektor, Bea Cukai juga memegang mandat dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan negara melalui pengelolaan APBN yang kredibel demi kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai komponen kepabeanan dan cukai, kami mengoptimalkan penerimaan negara, mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara akibat penyelundupan, serta mencegah hilangnya potensi penerimaan negara atas beredarnya barang kena cukai ilegal melalui operasi gempur rokok ilegal. Seiring dengan perkembangan zaman, tanggung jawab Bea Cukai semakin besar dan dituntut adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan aturan titipan dari berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan peran sesuai lingkup tugas fungsi di bidang kepabeanan dan cukai. Melalui optimisme yang kuat, Bea Cukai berusaha tunaikan amanat para pendiri bangsa dan terus menjaga kepercayaan masyarakat. Mengumpulkan tekad melalui berbagai peranan dari seluruh penjuru negeri adalah kunci. Terus berkembang dari masa ke masa menjadi makin baik, menuju cita-cita yang didamba. Bea Cukai makin baik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali hari ini saya Sinta bisa menyapa sahabat semua dalam talk show Gempur Rokok Ilegal, Selamatkan Generasi, Lindungi Negeri. Nah, kita tahu bahwa peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tapi juga bisa membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas bersama para narasumber berkompeten dari Bea Cukai Gresik. Ada Bapak Endra dan juga Bapak Richard. Nah, kita akan
membahas tentang apa itu rokok ilegal, kemudian bagaimana upaya penanganannya, dampaknya terhadap masyarakat, dan tentu saja peran kita semua sebagai masyarakat dalam mengatasinya. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan mulai di segmen pertama, yaitu pemahaman dasar tentang rokok ilegal. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak Rijal, terkait apa sih Pak, apa itu cukai? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dibebankan kepada barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Itu, Mbak. Oke, nah kita sudah tahu nih, mungkin bisa dijelaskan bahasa masyarakatnya nih Pak, bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi gini, jadi cukai itu adalah seperti pajak, Mbak, ya. Betul. Pungutan yang dibebankan kepada barang-barang tadi yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang apa saja mempunyai sifat atau karakteristik tertentu tadi. Yang tadi itu yang pertama adalah yang konsumsinya itu perlu dikendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Dan yang terakhir, pemakaiannya itu perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Itu, Mbak, kira-kira. Oke, nah kita sudah memahami ya sahabat ya apa itu cukai. Nah, selanjutnya apa aja sih Pak barang yang dikenakan cukai? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang termasuk barang kena cukai itu, yang pertama adalah etil alkohol, kita kenal dengan etanol ya. Yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol, yang biasanya masyarakat umum mengenalnya dengan miras, minuman keras. Yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau ini bisa meliputi rokok, cerutu, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Demikian. Oke, nah mungkin masyarakat ini banyak yang bertanya-tanya nih Pak, dari jenis-jenis yang sudah disebutkan oleh Bapak Rijal tadi, mungkin apa sih Pak alasannya kok bisa dikenakan cukai? Ya, tadi yang saya katakan sebelumnya, kenapa dia dikenakan cukai? Karena salah satu dampaknya itu bisa menyebabkan dampak negatifnya itu bisa menyebabkan merugikan kesehatan dan lingkungan gitu, Pak. Itu salah satunya. Oke, nah itu apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud rokok ilegal dan bagaimana kita mengenalinya nih? Oke. Rokok ilegal ya. Yang dimaksud dengan rokok ilegal itu adalah rokok yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diproduksi dalam negeri maupun luar negeri, yang beredar di masyarakat, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan undang-undang di bidang cukai. Ya, jadi ada 5 ciri-ciri rokok ilegal secara umum. Yang pertama itu adalah rokok polos, yaitu rokok tidak dilekati dengan pita cukai. Karena rokok yang resmi itu harus dilekati dengan pita cukai, Pak. Karena pita cukai itu merupakan dokumen security negara, merupakan tanda pelunasan cukai. Jadi pada umumnya kalau rokok yang telah dilekati cukai itu sudah membayar cukai, gitu, Mbak, ya. Yang lanjutnya yang kedua adalah rokok yang dilekati pita cukai palsu. Nah, ada oknum-oknum yang mencetak pita cukai palsu. Pita cukai yang asli itu harusnya dipesan melalui kantor bea cukai terdekat, dan itu dicetak oleh konsorsium percetak pita cukai. Di dalamnya ada Peruri, Pura, dan PT Kertas Padalarang. Jadi apabila kita menemukan pita cukai diindikasikan palsu, kita bisa melihat dari mana kondisi pita tersebut. Kita bisa membedakannya mungkin dari hologramnya ataupun bentuk kertas pita cukainya. Selanjutnya pita cukai rokok yang dilekati pita cukai bekas pakai. Karena seyogyanya pita cukai itu hanya boleh digunakan sekali saja, tidak boleh dipakai berulang kali. Selanjutnya adalah rokok dilekati dengan pita cukai salah peruntukan. Salah peruntukan ini bahwa pita cukai ini rokok jenis SKM dilekati pita cukai jenis SKT, atau rokok isi 20 batang dilekati dengan pita cukai isi 12 batang. Itu salah peruntukan. Yang terakhir adalah rokok yang dilekati pita cukai salah personalisasi. Artinya apa? Rokok pita cukai ini hanya boleh dilekatkan sesuai dengan produksi atas pabrik A. Tidak boleh pita cukai A dipakai dengan pita cukai B. Jadi di dalam pita cukai itu sudah tercantum kode personalisasi yang merupakan identitas nama perusahaan tersebut. Demikian, Pak. Oke, nah ini sangat menarik sekali ya sahabat, kita membahas bagaimana rokok ilegal, kemudian apa itu cukai. Nah selanjutnya
Mungkin sebenarnya itu seberapa besar sih Pak peredaran rokok ilegal ini di Kabupaten Gresik? Ya, jadi kalau kita lihat dari peta kerawanan, Kabupaten Gresik ini bukan merupakan daerah produsen rokok ya, bukan penghasil cukai, karena memang di Gresik tidak ada didirikan pabrik rokok. Tapi wilayah Gresik ini merupakan daerah pemasaran rokok dan juga merupakan daerah perlintasan atau jalur distribusi dari rokok ilegal tersebut. Jadi pada tahun 2024 kita telah melakukan penindakan sebanyak 429 kali dan berhasil mengamankan rokok ilegal sebanyak 5,6 juta batang. Ini jumlah yang cukup banyak menurut saya ya. Dan pada tahun 2025 periode Januari sampai April kita telah melakukan penindakan sebanyak 72 kali dan berhasil mengamankan rokok ilegal sebanyak 3,7 juta batang rokok ilegal. Oke, nah untuk upaya penegakan hukumnya itu sudah sampai mana nih Pak? Oke, kalau kita berbicara upaya penegakan hukumnya, tentunya Bea Cukai Gresik ini melakukan penegakan hukum secara intensif, baik melalui penegakan hukum represif maupun preventif ya. Kalau penegakan hukum secara represif, ini kami telah melakukan kegiatan rutin seperti operasi pasar, operasi gempur secara periodik, melakukan penindakan, penangkapan, penyitaan sampai ke proses penyidikan maupun pemusnahan barang kena cukai, pemusnahan rokok ilegal. Kalau kita lihat dari upaya penindakan kami secara preventif, pencegahan, kami juga melakukan upaya sosialisasi bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten daerah, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Gresik. Kami selalu mengedukasi sosialisasi hukum kepada masyarakat sampai kepada masyarakat lapisan bawah agar masyarakat mengetahui, memahami apa sih rokok ilegal itu, apa sih bahaya dari rokok ilegal tersebut. Demikian, Mbak. Oke, nah ini kan dalam penindakan ke lapangan tersebut pasti ada pengalaman-pengalamannya ya Pak ya. Nah, sejauh ini apa sih Pak pengalaman yang mungkin berkesan ataupun ada kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman ketika terjun ke lapangan? Ya, jadi sebenarnya penindakan kita yang terbesar dan terbanyak di Kabupaten Gresik ini kita temukan di jalur perintasan Pak ya, jalur perintasan. Seperti yang saya katakan tadi, karena kita bukan daerah produsen rokok, kita lebih melakukan pengawasan di jalur perintasan peredaran rokok. Pengalaman kami itu kami kesulitan untuk mengidentifikasi mana sih pengangkutan atau pengiriman rokok-rokok ini yang membawa rokok ilegal, karena modus-modus itu berubah-ubah Mbak. Kadang-kadang mereka itu mengirim rokok dengan menggunakan mobil pribadi atau memanfaatkan jasa-jasa travel ya, jasa-jasa travel yang biasanya itu ngirim isinya orang-orang, tapi ternyata sekarang diisi dengan rokok-rokok ilegal. Ada juga pengiriman rokok ilegal itu yang disamarkan digabungkan dengan barang-barang yang legal. Itu menyulitkan kami di lapangan itu ya. Jadi membedakan mana sih ini pengangkutan rokok ilegal atau enggak, itu cukup menyulitkan bagi kami. Demikian Mbak itu. Nah, sangat sebenarnya banyak sekali ya Pak ya yang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh teman-teman sendiri ketika terjun ke lapangan melakukan penindakan. Terus juga harus peka ya Pak ya. Ya, harus peka. Harus peka, kita juga tahulah ciri-ciri rokok ilegal itu bagaimana sih diangkut oleh transportasi. Betul. Ataupun bagaimana itu. Nah, sahabat, segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang dampak peredaran rokok ilegal bagi ekonomi dan sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Gresik. Hai sahabat BC, beli barang dari luar negeri tapi bingung gimana ngitung bea masuk dan pajaknya? Yuk mulai perhitungannya. Untuk barang selain sepatu, tas, dan baju dengan nilai barang lebih dari 3 US dollar dan kurang dari 1.500 US dollar dikenakan tarif tunggal bea masuk 7,5% dan PPN 11%. Sebagai contoh, saya membeli bola dari luar negeri melalui barang kiriman senilai 100 US dollar yang sudah termasuk harga barang, ongkos kirim, dan asuransi jika ada, atau bisa kita sebut dengan nilai pabean. Yang kemudian kita kalikan dengan kurs saat membeli, misalnya 14.000, hasilnya Rp1.400.000. Berarti untuk bea masuk 7,5% dari Rp1.400.000, hasilnya Rp105.000. Untuk PPN, 11% dari Rp1.505.000 yang merupakan total nilai pabean ditambah bea masuk, hasilnya Rp165.550. Jadi, total tagihan yang perlu dibayar adalah Rp270.550.
Jangan khawatir, sahabat BC bisa menggunakan Duty Calculator melalui aplikasi mobile Bea Cukai yang bisa di-download di Play Store. Jadi nggak ribet-ribet lagi deh. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Bye! Nah sahabat, kembali lagi bersama kami dalam talk show Gempur Rokok Ilegal, Selamatkan Generasi, Lindungi Negeri. Kita tadi sudah membahas tentang peredaran ya Pak ya. Siap. Nah mungkin selanjutnya kita membahas tentang modus-modus yang digunakan untuk penyebaran rokok ilegal. Mungkin Bapak Ical bisa menjelaskan. Oke, baik. Jadi modus-modus yang kami temukan selama ini di wilayah pengawasan kami di Kabupaten Gresik, yang pertama itu adalah penjualan rokok ilegal yang dilakukan oleh warung-warung atau kios-kios di tempat pasar-pasar tradisional ya. Tapi memang ada perubahan tren dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya penjualan rokok ilegal itu sangat terbuka ya. Jadi mereka itu menjual rokok ilegal dengan memajang di etalase toko ya, sangat terbuka. Tapi untuk tahun ini karena kita gencar melakukan operasi pasar, operasi penindakan, mereka lebih sembunyi-sembunyi dalam menjual rokok ilegal. Biasanya toko-toko kios itu menyimpan di rumah gitu ya, di rumahnya rokok-rokok itu, dan akan mengeluarkan atau menjual dengan orang-orang yang hanya dikenal saja. Itu cukup menyulitkan bagi kami sebenarnya. Itu modus yang pertama. Selanjutnya ada juga modus pengiriman rokok dengan menggunakan jasa titipan ya, seperti JNT, Tiki dan sebagainya. Itu masih banyak juga kami temukan di wilayah Gresik ini. Selanjutnya juga ada penjualan rokok ilegal melalui marketplace ya, melalui media sosial, melalui Facebook dan sebagainya. Itu biasanya mereka jual secara COD ya. Itu masih kami temukan juga. Demikian modus-modusnya. Jadi semakin meluas ya Pak ya Semakin modus-modusnya ya, daripada Siap. yang dulu-dulu. Mungkin Bener. sekarang lebih masif lagi, apalagi sekarang ada media sosial dan Betul. Nah selanjutnya apa sih Mas dampaknya dari adanya rokok ilegal ini untuk kesehatan dan juga ekonomi masyarakat? Iya, baik. Jadi kami dari Seksi Publikasi dan Layanan Informasi menyampaikan juga kepada masyarakat terkait dampak kesehatan, perekonomian maupun dalam lingkup usaha juga. Bahwa kita sampaikan dampak kesehatan dari rokok ilegal ini sungguh besar ya. Maksudnya dari rokok yang legal saja sudah ini untuk kesehatan itu mengganggu, apalagi yang ilegal yang kita tidak tahu itu komposisinya apa, tidak memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari perekonomian sendiri, kita tahu bahwa rokok ilegal itu pasti lebih murah. Pasti lebih murah, harganya jauh di bawah yang karena mereka tidak bayar pajak. Nah, itu ada kesenjangan antara pengusaha yang taat patuh terhadap aturan perpajakan dengan yang tidak. Makanya nanti ada persaingan usaha yang tidak sehat di situ. Sehingga dampaknya apa? Perusahaan-perusahaan yang legal dan sesuai aturan nanti banyak yang gulung tikar. Gitu. Kemudian dampak yang berikutnya yang lebih luas lagi ke sistem penerimaan negara kita, bahwa cukai itu adalah sumber penerimaan negara yang cukup besar. Jika cukai itu tidak dipungut, seharusnya yang dipungut, maka potensi untuk cukai itu akan turun. Nah, itulah dampak-dampak dari rokok ilegal. Meskipun jumlahnya kita selisih berapa ribu, tapi dampaknya secara massal itu sangat luar biasa. Oke, karena produksi rokok ini juga semakin meluas juga. Oke, nah itu ternyata masyarakat ini memiliki peran penting ya Pak ya di situ ya, dari segi ekonomi, kemudian sosial dan juga kesehatan. Nah, dampak negatifnya ini juga ternyata besar sekali. Siap. Dari kesehatan, apalagi tadi sudah dinyatakan bahwa kalau ilegal ini kita nggak tahu komposisinya. Yang legal saja sudah kelihatan, apalagi yang ilegal ini kan kita nggak tahu komposisinya, kemudian sesuai dengan standarnya Kementerian Kesehatan apa tidak. Nah seperti itu. Nah mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang peran masyarakat dan juga solusi ya. Yang pertama tentu ada penegakan hukum, itu penting ya Pak ya. Nah tapi bagaimana dengan hukuman bagi pelaku rokok ilegal ini? Oke, jadi kalau sesuai Undang-Undang Cukai, pelaku rokok ilegal ini dapat kita kenakan sanksi administrasi sampai juga dengan sanksi pidana ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,
ada di dalamnya yang mengatur pasal-pasal pelanggaran tentang cukai. Yang pertama saya jelaskan itu adalah pasal 50. Pasal 50 ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan memproduksi rokok atau setiap pabrik yang menjalankan usaha produksi rokok tanpa memiliki izin, yaitu izin MPBKC yang dikeluarkan oleh Bea Cukai, itu dapat diancam pidana. Hukuman ancaman pidananya 1 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada pasal 54. Nah, ini pasal 54 ini sering kita temukan di wilayah Kabupaten Gresik ini ya pelanggarannya, yaitu menyerahkan atau menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang belum dikemas ataupun sudah dikemas tapi belum dilekati pita cukai yang diwajibkan. Nah, yang tadi termasuk pita cukai polos, 5 ciri-ciri umum tadi ya yang disebutkan, itu diancam hukuman penjara pidana 1 sampai 5 tahun. Ya, selanjutnya ada pasal 55. Pasal 55 ini jual beli pita cukai palsu atau pita cukai bekas ya. Jadi barang siapa, setiap orang yang menjual atau membeli, menyimpan pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai diancam hukuman penjara 1 sampai 8 tahun. Selanjutnya ada pasal 56. Pasal 56 ini setiap orang yang menyimpan, memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang patut diduga berasal dari tindak pidana itu diancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun. Dan ada juga yang selanjutnya pasal 58 ya. Pasal 58 ini jual beli pita cukai yang asli. Tadi kan pita cukai palsu, pita cukai yang asli juga nggak boleh dijual belikan, Pak. Jadi setiap orang yang menjual belikan pita cukai yang bukan haknya itu diancam pidana juga 1 sampai 5 tahun. Demikian itu ancaman pidana menurut Undang-Undang Cukai. Nah, selanjutnya karena kita berbicara tentang masyarakat ya, apalagi ketika masyarakat tersebut bisa mengenali ciri-ciri dari rokok ilegal. Nah, apakah masyarakat itu bisa berkontribusi, Pak, untuk memutus rantai rokok ilegal ini? Oh, kalau menurut saya, menurut kami itu peran masyarakat itu sangat diperlukan ya, karena memang untuk menekan peredaran rokok ilegal ini tanggung jawab kita bersama ya, baik kami sebagai aparatur pemerintah, penegak hukum, ada instansi yang terkait, ada dari pemerintahan kabupaten daerah maupun masyarakat ya. Karena masyarakat ini termasuk garda terdepan, mereka yang melihat, menyaksikan langsung jika ada tindak pidana dari cukai ini ya, jual beli pita cukai, jual beli rokok ilegal ataupun jual beli pita cukai dan yang lainnya. Dan juga masyarakat ini yang masih mengkonsumsi rokok ilegal. Jadi sebenarnya rokok ilegal ini masih ada karena ada peran masyarakat juga di situ. Artinya peran masyarakat untuk mengetahui banyak rokok ilegal, apa itu ciri-ciri itu sangat diperlukan gitu. Demikian, Mbak. Oke. Nah, jadi masyarakat ini bisa ya, Pak ya, berkontribusi. Kemudian bagaimana sih, Pak, jalannya supaya masyarakat ini ketika mengetahui aktivitas tersebut bahwa ilegal, kemudian untuk melaporkan? Ya, jadi harapan kami setiap masyarakat ya, jika mengetahui ada tindak pidana di bidang cukai, peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kami, segera laporkan kepada Bea Cukai terdekat tentunya ya. Dan kita ada nomor pengaduan ya dari Humas kita. Silakan Mas Endra, coba. Ya. Baik, untuk pengaduan dari masyarakat bisa menghubungi Humas kami di IG maupun di kontak yang ada di kantor kami, atau bisa langsung ke kantor kami. Kami akan sangat menerima, sangat terima kasih kepada masyarakat atas kontribusi yang diberikan, baik itu berupa informasi maupun terkait apapun mengenai informasi rokok ilegal itu. Oke, jadi peran masyarakat ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk memutus rantai rokok ilegal itu tadi. Nah, sahabat, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang produksi ilegal. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Suara Gresik. Hai sahabat BC, pernah nggak sih kamu pengen beli tas, sepatu, atau mungkin baju dari luar negeri, pas sudah dipilih-pilih, dapat yang bagus dan mau check out? Bingung, berapa ya total pajak yang perlu dibayar? Sebagai contoh, saya beli tas kantor dari luar negeri melalui barang kiriman. Untuk tahu total pajak yang perlu dibayar, kita perlu tahu tarifnya dulu. Untuk kategori tas, sepatu, dan garmen ini dikenakan tarif normal atau MFN yang bisa kamu cari melalui aplikasi mobile Bea Cukai. Praktis kan? Sekarang, yuk kita mulai perhitungannya. Tas kantor dikenakan bea masuk 15%, PPN 10%, dan PPH 10%.
Sebagai contoh, kita membeli tas kantor senilai 100 US dollar yang sudah termasuk harga barang, ongkos kirim, dan asuransi jika ada, atau bisa kita sebut dengan nilai pabean. Yang kemudian dikalikan kurs saat membeli yaitu 14.000, hasilnya Rp1.400.000. Berarti untuk bea masuk 15% dari 1.400.000, hasilnya Rp210.000. Untuk PPN, 10% dari 1.610.000 yang merupakan total nilai pabean ditambah bea masuk, hasilnya Rp161.000. Dan PPH, 10% dari 1.610.000 juga, hasilnya Rp161.000. Jadi, total pajak yang perlu dibayar adalah Rp532.000. Jangan khawatir, sahabat BC bisa menggunakan duty kalkulator melalui aplikasi mobile Bea Cukai yang bisa kamu download pada Play Store. Jadi nggak ribet-ribet lagi deh. Sampai jumpa! Nah sahabat, kembali lagi bersama kami dalam talk show bertema Gempur Rokok Ilegal, Selamatkan Generasi, Lindungi Negeri. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang produksi ilegal. Tapi tadi sudah di-spill oleh Bapak Rizal ya, bahwa misalnya di Gresik ini tidak ada produksi, betul ya Pak ya? Tidak ada produksi. Tidak ada produksi. Nah mungkin bisa nih dikasih tahu masyarakat terkait peta peredaran rokok ilegal. Oke, jadi peta peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Gresik ini itu lebih banyak kami temukan di daerah-daerah perbatasan ya, perbatasan antara Gresik mungkin sama Probolinggo atau Kabupaten Mojokerto ya. Seperti di daerah Balong Panggang itu kan wilayahnya cukup jauh dari kami, dari pengawasan kita, dari kantor Bea Cukai Gresik. Jadi di sana sering banyak kita temukan masih peredaran rokok ilegal. Selanjutnya mungkin di daerah seperti Pulau Bewean ya, Pulau Bewean yang kita tahu kesananya aja kita bisa menempuh waktu 5 jam ya dengan menggunakan kapal laut ya, kapal laut. Sudah tentu pengawasan kita agak lebih kurang efektif di sana, sehingga memang peredaran rokok ilegal itu masih banyak terjadi di Pulau Bewean. Begitu. Oke, nah dari tadi kita sudah ngomongin rokok ilegal. Nah, bagaimana mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat untuk mendapatkan izin rokok ilegal itu tadi? Oke. Baik, untuk terkait perizinan dari pengurusan rokok, bisa menyampaikan kepada kami bahwa untuk mendapatkan izin harus menerbitkan NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, dari nomor pokok pengusaha barang kena cukai tersebut akan mendapatkan izin dari Bea Cukai setempat untuk bisa memproduksi rokok secara legal. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait syaratnya juga untuk mendapatkan. Baik, mengenai syarat untuk pengajuan NPP BKC, kita sudah menyampaikan baik sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai terbit-terbit di lapangan, kemudian kita juga menyampaikan juga di media resmi kami dan sekaligus bekerjasama dengan media lokal bahwa untuk mengajukan NPP BKC bisa datang ke kantor kami dengan melampirkan beberapa syarat, diantaranya pertama menyampaikan lokasi dan denah lokasi usaha, kemudian yang kedua menyampaikan izin-izin instansi terkait terutama Kementerian Perindustrian, nanti dilengkapi juga nomor induk berusaha dan dokumen persyaratan lainnya. Demikian nanti kita akan coba memetakan lokasi itu dengan ada tim dari kami untuk survei ke lapangan bagaimana kondisi lingkungan itu, kondisi pabrik itu untuk ditetapkan dalam penerbitan izin NPP BKC. Oke, nah sudah jelas ya sahabat bahwasanya rokok resmi itu diatur secara ketat dan harus memenuhi banyak sekali persyaratan. Nah, mungkin dari Mas Endra ini bisa menjelaskan atau menghimbau masyarakat untuk memberantas rokok ilegal. Baik, di antara upaya kami untuk memberantas rokok ilegal, peran masyarakat itu sangat penting. Yang pertama, bahwa masyarakat ini sebagai konsumen ya, konsumen rokok ilegal. Bahwa untuk masyarakat ini untuk menghindari rokok ilegal, boleh rokok asalkan yang resmi-resmi saja gitu. Yang kedua, menyampaikan juga kepada masyarakat atau saudara terkait bahwa rokok ilegal ini tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, bahwa peran masyarakat sangat penting, terutama dalam menyampaikan
informasi-informasi terkait peredaran rokok ilegal. Kami sangat berterima kasih pada masyarakat yang bisa menyampaikan kepada kami melalui media kami, baik Instagram, nomor pengaduan, maupun datang langsung ke kantor Bea Cukai Gresik untuk menyampaikan aduan-aduan atau informasi tentang rokok ilegal yang akan kita lanjuti dengan rekan-rekan kami di lapangan. Kita juga melakukan operasi gempur rokok ilegal yang bekerja sama dengan pertama Satpol PP Kabupaten Gresik, kemudian Kejaksaan, kemudian juga kami dari unit penindakan dan publikasi informasi turun ke lapangan menyampaikan bahwa rokok ilegal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dan harus dilakukan atau dikenal oleh seluruh masyarakat bahwa rokok ilegal ini harus kita sama-sama bekerja sama untuk memusnahkan atau mengendalikan peredarannya agar tidak terjadi rokok-rokok yang hadir di lapangan itu yang semuanya harus resmi saja seperti itu. Oke, nah sahabat kita sudah sampai di penghujung talk show. Nah sebelum itu mungkin bisa disampaikan closing statement dari Bapak Rijal terlebih dahulu. Oke, baiklah. Jadi buat masyarakat khususnya Kabupaten Gresik, saya ingin menyampaikan bahwa dalam satu bungkus rokok ilegal itu ada penerimaan negara yang hilang. Seharusnya penerimaan negara itu bisa dimanfaatkan buat kesejahteraan masyarakat, buat kesehatan maupun buat pembangunan. Karena penerimaan negara dari bidang cukai ini akan dikembalikan kembali ke masyarakat melalui dana DBCHT. Jadi sangat disayangkan apabila masyarakat masih mengkonsumsi atau memperjualbelikan rokok ilegal. Mari sama-sama kita berantas rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Demikian. Selanjutnya bisa dari Mas Indra. Baik, untuk masyarakat kita mengharapkan partisipasi yang besar oleh masyarakat khususnya Kabupaten Gresik bahwa peredaran rokok ilegal ini adalah musuh kita bersama. Seperti yang disampaikan tadi bahwa dana bagi hasil cukai merupakan dana yang dikembalikan kepada Kabupaten Gresik untuk dikelola dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, kesehatan, dan sosialisasi penggunaan rokok ilegal itu tidak boleh. Oleh karena itu, kami Bea Cukai Gresik mengharapkan partisipasi yang besar oleh masyarakat khususnya Kabupaten Gresik untuk bersama-sama kita memberantas rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Rijal dan juga Mas Endra sudah menjelaskan kepada masyarakat terkait pemahaman dasar cukai dan peran masyarakat untuk memberantas rokok ilegal ini. Nah sahabat, mulai sekarang yuk jadi bagian dari perubahan. Hukum itu memang penting dalam penegakan, tapi tanpa peran dari masyarakat itu semua tidak akan maksimal. Saya Sinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.